to your country, brother, Yeah, we yeah. must learn English. No, 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 no problem about English. Kita no. bisa cakap Melayu dekat sana. Yeah, yes, of course. Every day is speak in Malay. Oh iya 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 iya. Iya. Oh iya, oke oke. Why? But for us, as a Bruneian, we have to choose two out of the language Iya iya in iya. learning, Language. in Oke. education, dalam Ah, pendidikan. iya Aramaic, Untuk aku, Aramaic, Arab, 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 yes, Melayu dengan Malaysia, dengan no, bahasa kan, Inggris, English. yes. Oke. Itu dalam pendidikan. Oh iya iya iya. But if we talk uh, kita ngomong dengan orang-orang di sana, orang-orang rakyat di sana, berarti boleh guna bahasa Melayu, boleh. Memang itu bahasa harian. Kalau Inggris harian juga. No, ia macam mana ni, Ustaz Fandi? Ia macam mana ni? Dalam pendidikan di sini Oke, berarti hanya kena dalam pilih, iya. Ayo, tetapi I understand. dalam bahasa harian, Hmm. jika kata kita berjumpa dengan orang yang menggunakan contohnya dalam meeting apa ini kan, itu menggunakan sama ada bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab dan Melayu. Sebab kita Bang perjumpaan. Prin, little I can English mah, little I can. Ya. Itulah sebabnya macam aku dah tahu macam apa ni bahasa harian bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang digunakan. Sebab tu tadi sini di semua ada gedung apa bangunan-bangunan kerajaan, bangunan mall, kedai apa ini, semua ada huruf-huruf Jawi, bacaan Jawi. Nggak kedengaran suaranya Kang Dito. Nggak usah pakai soundcard lah. Di sini macam setiap kedai yang Bang ada. Prin, kalau yang masuk Komal ini biasanya banyak orang-orang yang menderita karena memang aksesnya pertama nggak ada laptop, kedua soundcard. Itu kayaknya lagi ada kode yang minta dibelikan itu. Allah. Saya nak bagi Kang Dito soundcard saya cuma satu, itu pun belum saya guna, saya masih simpan. Caranya Ustaz Fandi itu bercakap macam seperti orang Kalimantan Barat. oh Kalimantan Barat, no lah, saya dekat Johor Baru, Ya macam seperti macam apa bahasa Kalimantan Barat. Macam aku bercakap dengan Iya orang kah? Kalimantan Barat. Ya. Oke. Biasa. Kang Dito nih pandai bercakap. Kang Dito pandai bercakap bahasa Melayu, bahasa Inggris pun pandai. Masa Oten pun pandai dia. Kalau saya Bang Prin little I can, taunya itu doang. Kang Dito, apa kabar Bali? Alhamdulillah. Wah, sudah berapa lama aku dah ke Bali ya? Marilah. Kamu Insyaallah nanti lah. Yang suka pergi Bali ni Kang Dito, adik aku. Setiap kali ia balik, ia mesti ke Bali. Aku pun dah tahu apa yang dicarinya di Bali. Itu adik aku. Kalau ia membawa orang tua aku, memang the first yang akan beritahu, okay, let's go to Bali. Kata aku, buat apa ya datang ke Bali saja ni? Mengapa anda pergi ke tempat lain kah? Kalau macam aku lebih suka ke satu tempat Semarang. Aku tak tahu kenapa, tapi aku suka ke Semarang. Banyak bangunan sejarah. Ada tahu baso di Semarang. Nah, iya kan bangunan-bangunan di Semarang itu kan bangunan-bangunan yang bersejarah. Betul lah. Dengan kereta apinya yang pertama di Jawa,
dengan bangunan Belandanya yang apa tuh, yang aku pergi itu kan, it's a good architecture lah sebenarnya. Aku minta maaf semua sekali, semua aku turun dulu. Itu keluarga aku sudah sampai. Kami mau Siap, Bang Prince. menikmati, Sehat selalu, sukses selalu. ya, menikmati makan ambuyat dan dengan menggunakan candas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Hah? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amboyas apa, Kenapa? Bang Prince? Amboyas candas apa? Nanti sekarang kalau aku live sekarang aku invite Ustaz sekarang aku lihatkan macam mana kami makan ambuyat menggunakan candas. Lain Nanti, kali, Bang. nanti. Siap. Sukses, Nanti, salam insya semuanya. Allah Mudah-mudahan sukses selalu. aku Salam buat invite keluarga. kamu. Oke, assalamualaikum Siap. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya makanannya nggak masuk buat Pandi itu. Itu makanan apa, Kak? Nggak masuk, orang Pandi biasanya makannya undur-undur sama kecoa, dikasih makanan mahal, nggak tahu dia. Nggak masuk. Udah gitu sekarang dia kan lagi makanannya lagi nyarinya itu Kang Dito laptop mulu, ketemunya sedekah laptop. Ya udah, kalau saya mah yang penting kopi sama sebungkus sudah kelar. Punya saya juga soundcardnya ini dapat juga sih dari orang, cuman kayaknya kabelnya tuh kadang suka terawih. Apa tuh artinya, Kang Dito? Udah kayak terawih, padahal belum terawih tapi terawih mulu tulisannya di sini. Kedengeran terawih, udah nggak nyambung gitu loh. Terawih mulu, katanya mati aja, padahal sambil dicas ini. Orang belum terawih, terawih, belum terawih, belum puasa. Punya saya kedudukan, jadi nggak punya jabatan dia, kedudukan patah. Udah gitu solasian lagi sebelah kanan. Ya minimal masih, saya ada yang putus ini kayaknya. Ada yang suka nggak nyambung, udah ketarik-tarik kayaknya. Tapi minimal udah diusahain untuk dakwah lah. Ada orang sumbangsi untuk dakwah ya rusak ya, sampai rusak di titik darah penghabisan gitu. Oh, diperbolehkan itu saatnya, diperbolehkan ya. Iyalah, Ya, dibolehkan. Enggak tuh. Kita Apa punya tuh? kawan Fandi. Kita punya kawan Fandi. Boleh. Nggak dibolehkan. Dibolehkan kalau memang niatnya tujuannya untuk syiar agama Allah, bukan untuk memperkaya diri. Cuman kan Kalau masalahnya ini kan banyak masalahnya kan, ada orang yang iri, dengki gitu. Itu masalah. nah, itu dia. Tapi kalau masa sih rokok sebungkus sama kopi memperkaya diri enggak juga. Ya kan kalau Iya, yang rokok repot ngasihnya bukan ratusan juta, tapi udah merasa kayak terzolimi, itu masalahnya. emang dari tadi ada Ada Oten, dia nanya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nama Allah tuh namanya siapa? Itu. Ya ada yang nanya kayak gitu tadi. Nama Allah tuh namanya siapa? Gitu katakan gitu. Terus saya tanya, Udin, nama Udin, namanya Udin tuh siapa? Gitu. Saya balik nanya gitu. kadang-kadang memang pertanyaannya absurd. Coba itu kerjaannya cuman pohon ceri aja, tapi gayanya kayak CEO. Si Iman mainnya kayak pohon ceri yang dicari. Itu Sidik Asli Mayor. Mayor mana? Sidik Asli Mayor. Asli Mayor. Pertanyaan Noten selalu nggak ngotak, Ustaz. Ya biarin aja, minimal kita ikuti dulu alurnya.
Karena kalau mereka itu cerdas ya nggak mungkin nyembah orang. Kan gitu. Ikuti saja maunya seperti apa. Wih, udah bisa panen itu. Nangka itu. Panen itu. Nangka apa? Nangka kan? Ada di bawah gitu nangka. Panen tuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gereja Ustaz. Gereja. Satu-satunya di kampung saya, di daerah saya, kabupaten saya. Jalanannya sama kayak di Madura ya, kampungku sama juga. Doain Tat, Andi disegerakan dapat jodoh. Percuma dikasih jodoh, orang dikasih sonkat aja dibuang, kalau dikasih jodoh. Kasih sonkat aja yang baru nggak dipakai, apalagi dikasih jodoh nggak dipakai nanti. Cempedak, cempedak berbuah nangka ya. Jadi pengen itu kita ngeliat nangka gitu. Apa tuh yang di blender itu jus nangka. Jus nangka enak tuh tadi. Apalagi kalau udah dijadiin puding nangka. Wih enak kali bah. Puding nangka, cuy. Tadi dikasihnya jus duren. Nangka. Emang beda sih rasanya buka komal tuh sambil ngerokok daripada buka komal cuma jalan-jalan ngeliat cempedak doang. Beda emang rasanya. Jadi kita bisa ngumpet-ngumpet nyumput gitu kan, terus bunyinya kedengeran gitu. Keren banget gitu kan. Ya Allah gitu. Daripada buka komal cuman jalanan diukur pindah sono, nggak ada rokok orang jatuh kan gitu. Ada dompet juga yang jatuh, dompet Cina jatuh juga nggak ada. Emang nggak enak, emang ngerasain orang di jalan nggak ada, apa yang jatuh selembar, 2 lembar gitu, cepetan gitu. Nangkatok tuh, nangkatok sushi ikan nindi. Nangkatok apa tuh? Nangka ya? Nangkatok apa? Cempedak goreng enak Ustaz. Cempedak goreng, belum pernah gue ngerasain abangku. Cempedak goreng tuh kayak gimana tuh rasanya? Cempedak itu kan yang kayak buah nangka gitu kan? Belum pernah ngerasain. Iya, cempedak itu apa ya namanya ya kalau di sini ya? Buah sukun. Kalau di sini sukun namanya. Lihat nangka masih mentah, belum matang ya Ustaz. Waalaikumsalam Bang Eko. Kane tengap Ustaz, kane tengap. Sinyal lu putus-putus di apa punya gue ya teman-teman? Aman kok, aman. Tanapi Madura mana? Bangkalan Tanah Merah. Sukun lain, cempedak lain. Ya kalau sukun saya tahu. Dia sukun itu kan yang dalamnya tuh bisa di sendok gitu kan. Beda lah pandi cempedak, sukin beda. Sukun beda, cempedak beda. Sinyalnya Pandi apa? Saya? Kang Dito Dabling. Cek tes Kang Dito. Buka mute-nya coba. Itu kalau ada telepon kayak gitu Kang Dito.
langsung doubling. Cek cek cek. Udah coba buka mute Kang Tito. Ini udah live, udah beli coba. Itu dia kalau ada telepon gitu. Iya cempedak jadi sukun. Mana ada cempedak jadi sukun, sukun cempedak kan gitu. Nangka digoreng ditambah kelapa muda, enak banget. Jangan bunda rini ya. Nangka digoreng ditambah kelapa muda, enak banget. Jangan pakai banget, sebelum ada kalimat tambahannya gini. Nangka digoreng ditambah kelapa muda, tambah sama bini muda. Ah, pakai bangetnya banyak tuh. Ya. Bini ada muda, bini muda. Iya jadi kebangetan banget jadinya, tapi iya jadi banget enaknya gitu. Biar kalem saja Ustaz Dwi. Yang kita udah monitor bisa nggak? Bagus nggak? Nada. Aku izin mau parkur sholat. Siap. Siap. Aman. Ayo Ten, naik Ten. Ayo. Ada nggak? Males kalau nggak ada Ten. Kalau ada juga tambah males. Jadi apa maunya? Darel, naik Darel. Si Manu Khalid, naik. Si Manu Khalid cuma ngintip-ngintip aja di bawah nanti. Naikin aja lah. Itu ada moderator di bawah. Ada Ayu. Ayu Dewi, moderator. Sukron. Naikin itu si acang-acang itu yang lagi ngintip-ngintip. Silakan teman-teman Kristen ya. Kita kasih kesempatan, kita kasih ruang. Jangan sampai kupasang lagi tema yang mengerikan nih. Habis kalian. Kristen nyembah setan. Ya kayak mana orang yang memang Fandi nulisnya begitu, Kristen nyembah setan. Terus bagaimana? Hantu. Aduh. Ayo, mana? Naikin lah. Biar kita banyak sharing-sharing ilmu kristologi gitu kan. Atau dalil-dalil, mereka mau pakai dalil mana gitu kan. Kita pakainya apa. Jadi mereka nggak sadar kalau kita benturin gitu. Nggak nyadar mereka. Kalau ternyata kontradiksi. Hantu blau. Ayo, mana? Naik. Masih ada nggak sih? Ya Kristen bisa. Kayaknya ada sih, karena 200 orang lebih yang nonton aja. Ini Bang Yanuel, coba disapa dulu. Selamat siang. Siang. Bang. Siang. Ini ditulis sama hostnya, temanya Kristen nyembah setan katanya. Bener gak? Enggak lah. Oh, enggak. Orang yang berdosa yang bilang itu Kristen menyembah setan. Oh, karena setan tidak kelihatan kan? Kalau Tuhan Anda kan kelihatan ya? Iya, kan sudah dijelaskan Tuhan Yesus itu sama Thomas. Kalau hantu itu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Lihatlah aku. Punya tulang dan punya daging. Berarti bukan setan. Ia yang mengatakan Jadi, setan.
Ya Yang waktu dia mengatakan dipanggil, setan itu yang kesetanan. ya contoh bang, kan di situ kan sebelumnya, di situ tiba-tiba nongol tuh, murid-muridnya bilang apa? Bilang Tuhan apa bilang hantu bang? Iya, kan Tuhan Yesus menjawab, aku bukan hantu. Kalau hantu tidak punya daging dan tidak punya tulang. Lihatlah aku punya tulang dan punya daging. Jadi Tuhan Nah, Yesus itu bukan setan yang mengatakan itu ya kesetanan. apa yang mendasari murid-murid memanggil dia hantu? Itu kan belum mereka paham. Kok ada Iya, saja kok ada saja dia di dalam ruangan ini sedangkan ruangan iya, ini tertutup dengan rapat. iya. Pertanyaan saya, apa yang membuat mereka tiba-tiba manggil dia hantu? Apa itu? Kan itu kan mereka terkejut kan ragu kok ada saja dia di tengah-tengah kita. Pintu sudah ditutup, jendela sudah ditutup. Maka Tuhan Yesus Hamasya menjawab, kalau hantu tidak punya tulang dan tidak punya daging, rabalah aku, lihatlah aku, punya tulang, punya daging, aku bukan hantu. Bang, Kalau ada ikan di situ, ada makanan, berikan aku. Dia buktikan bahwa dia bukan hantu, bukan setan. Makanya dia makan ikan itu kan. bang, kan Paulus kan murid-murid itu kan sudah lihat tuh itu Yesus, tapi sama mereka dipanggil hantu itu kenapa? Ya bisa Bukan, juga karena mereka telah menyaksikan dia sudah mati kan, sudah dikubur. Hah? Kok ada dia di tengah-tengah mereka dengan ruangan tertutup. Mungkin menyangka Hmm, itu hantunya Tuhan, hantunya Tuhan hantunya. Yesus. Mungkin itu tanggapan mereka. Resetkan jadinya kan. Kan, Tuhannya hantunya Tuhan. Ini nih. kan Coba coba. sebelumnya kan sebelum pertemuan di situ kan Tuhan Yesus telah mereka yang menyaksikan telah dikubur. Kok ada Hmm, tiba-tiba dia di tengah-tengah mereka dengan ruangan tertutup? Mungkin hmm. saja berpikiran mereka di situ jangan-jangan ini yang rohnya, jangan-jangan ini hantunya. Loh, Iya kan? bang, Karena telah mengalami mati, telah mereka menguburkan. Tuhan itu roh atau bukan? Maka Tuhan Yesus menjawab mereka, Bang, tapi menurut telah agama, menyatakan diri dia. bang, menurut Kristen Tuhan itu roh atau bukan? Telah menyatakan dirinya dengan tubuhnya. Loh, pertanyaan saya, Nama dia Tuhan Yehosua Hamasya. pertanyaan saya, Tuhan itu roh atau bukan? Sudah saya jawab. Ya apa jawabannya? Tuhan itu roh atau bukan kan? Kekristenan Tuhan meyakini Tuhan Tuhan itu itu kan roh. roh. Tuhan itu roh telah menyatakan dirinya dengan tubuh dan dagingnya. Disebut dia Gimana? Yehosua Hamasya. Namanya Yehosua Gimana? Hamasya. Gimana tulisannya? Tuhan menampakkan diri daging dan tubuhnya di mana? Menyatakan diri. Itu Gimana Yohanes itu? pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Tidak ada Tuhan di situ. Firman jadi manusia, bukan Tuhan jadi manusia. Gimana sih abang ini makin beleng-beleng aja ditanyain Ya Tuhan itu roh atau bukan? pikiran kamu ya beleng-beleng telah dinyatakan Coba Tuhan itu orang yang adalah roh. Tuhan iya, itu adalah roh, telah ya menyatakan roh. diri dia dengan Tar tubuhnya. dulu, sabar. Tuhan itu roh kata Anda. Apakah roh bisa dilihat? Telah menyatakan dirinya dengan tubuhnya. Itu dia Yehosua Masya. Pertanyaan saya, roh itu bisa dilihat enggak?
dia berdiam di dalam tubuhnya itu, di dalam tubuh Tuhan itu, di dalam tubuh Tuhan Yosua Masia itu. Bersihin dulu bang kupingnya bang. Pertanyaan saya, Tuhan kan roh. Roh itu bisa dilihat kah tidak? Bisa. Siapa yang pernah melihat roh? Yakub, Yakub. Cuman Yakub. kejadian pasal 32. Tak dulu. Abraham. Abraham, Yakub, terus siapa lagi yang bisa melihat roh? Siapa lagi? Macet dia. Kan sudah dijawab yang pernah melihatnya. Siapa yang melihat roh? Yakub, Iya. Abraham. Siapa lagi? Siapa lagi? Tuhan Yesus Masia. Loh, kok Tuhan melihat Tuhan itu gimana ceritanya sih? Iya, dia menyatakan kamu tidak pernah melihat Bapa itu, tetapi anak yang ada di pangkuan itu menyatakannya. Dia menyaksikan sang Bapa Roh itu diam di dalam dia. Itu Yohanes pasal 14 ayat 10. Roh Siapa itu yang bisa? Berarti Yohanes bisa melihat. Itu surat Yohanes yang menyatakan adalah Yehosua Masia. Sang Bapa itu diam di dalam aku, katanya. Nah, Yohanes itu melihatnya bagaimana? Yesus itu ada apa itu Yesus? Bagaimana caranya Yohanes? Yang menulis itu Yohanes, yang mengatakan Yehosua Masia diam di dalam aku. Apa sih ini, Bang? Anda meyakini Tuhan itu kan roh. Hubungannya sama hantu yang disebut murid-murid tadi itu apa? Itu tanggapan, perkiraan mereka. Perkiraan mereka. Oke. Iya. Jadi mereka ini menganggap Yesus itu hantu, betul? Iya. Dari mana mereka menganggap Yesus itu hantu? Tapi dia sebelumnya ketemu di situ kan sudah mati, sudah dikubur. Kok ada Kalau murid, tiba di tengah. sabar, dengar dulu. Murid-murid ini kan sempat sampai melihat Yesus itu hantu, ya kan? Nah, kalian ini kan sudah meyakini Yesus Tuhan, betul? Kalau murid-murid saja masih kadang melihat Yesus dan mengatai hantu, terus bagaimana kalian yakin Yesus itu Tuhan? Iya, dengarlah dulu sebelum pertemuan itu di dalam ruangan itu. Pertemuan yang mana? Kan di dalam ruangan itu ketemu mereka. Di ruangan mana? Coba kita lihat di ruangan mana dia. Coba kasih tahu dulu. Di ruangan mana dia? Ruangan makan, ruangan kamar, atau di mana? Jangan hanya ngomong tapi nggak ada data. Ayo. Gimana? Di dalam ruangan itu, Bang, di dalam ruangan mereka yang tertulisnya di mana? Di mana? Nggak tahu lah kalau ruangan apa itu. Pokoknya dalam ruangan. Wah, susah kalau udah ngomong pokoknya. Sudah ditutup dengan iya. Yang penting kan dalam ruangan itu yang penting. Coba sudah ditutup pintunya, jendelanya. Dengar. Tiba-tiba Tuhan Yesus Masia berada di tengah-tengah mereka. Bentar dulu, tak bacain. Matius 14 nomor 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Itu bukan masalah setelah bangkit. Waktu Yesus jalan di atas air, murid-muridnya bilang, itu hantu. Hantu apa tuh? Itu bukan cerita, itu yang saya ceritakan. Yang saya ceritakan ini di dalam ruangan. Ruangan mana yang dia bisa berjalan di atas air? Kamar mandi maksudnya? Ini kok orang ini memplesetkan
Lainnya kita bilang, lainnya kamu bilang. Lah, kan ini tuduhannya nih, Kristen sembah setan, setan kan hantu. Ini murid-murid sendiri yang bilang itu hantu, bukan Tuhan. Emangnya Kenapa di kalian? waktu ketemu di atas perahu itu, emangnya Tuhan Yesus Masia itu waktu itu makan ikan dia di situ. Yang saya Oh, ceritakan ini di ruangan ketika dia makan ikan itu. sabar dulu. Kalau ngomong, sabar dulu. Kalau ngomongin Yehosua Hamasya naik perahu, Tuhan naik perahu, begitu. Tidak, Eh, muridnya yang di perahu, Tuhan Yosua oh, berjalan di atas air. Kan oh murid-muridnya iya, sedang di atas perahu itu. Heeh. Lalu datang Iya, Tuhan Yosua berjalan di atas laut, di atas air. heeh. Lalu Nah, mereka terus mengira, berseru apa, mereka berseru apa? Itu Tuhan, ya anggap Tuhan. mereka mengira, bukan menyatakan itu hantu. Eh, enggak di sini makanya kau yang baca coba Matius 14 nomor Iya, 26. Ada nggak mengira itu? perkiraan itu, perkiraan biasa saja itu. Astagfirullahaladzim, ini orang satu ini loh kalau dikasih tahu bubel ya. Ini loh Pak, makanya baca Perkiraan, Bibelmu. tahu perkiraan, perkiraan mereka Nih, itu gila. Perkiraan mereka dengar itu. dulu, dengar. Dengarkan dulu, ini aku bacain Bibelmu. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Mana ada? Mana ada Jadi mengiranya? baca Hah? seterusnya. Baca Mana seterusnya. mengiranya? Mengiranya nggak ada. Baca seterusnya. Apa kata Tuhan Maksudnya, Yesus? oh, Iya, jangan sampai begitu. kata Yesus gini. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini. Dia nggak bilang aku Tuhan, aku orang bukan. Aku ini gitu. Iya, Jangan takut. orang itu sudah Ini di kenal. sini, sabar dulu. Ini di sini hantu atau bukan? Orang itu sudah kenal, makanya dia mengatakan aku ini, Apa itu? bukan hantu. Apa itu? Aku Karena ini apa itu? karena mereka Aku sudah ini siapa? Dulu, aku ini siapa? Ini nggak ada tulisannya aku ini siapa. Tenanglah, aku ini. Jangan takut. ia berkata-kata seperti itu kan kepada orang yang saling sudah mengenal. Aku ini sama dengan Kalau murid, sama kalau dengan murid, kamu, sama dengan kalau kamu murid, dengan anakmu, dulu sama gantian. sama dengan kamu dengan anakmu. Aku ini aku ini. Nah, jadi tidak perlu Kalau disebut aku ini yang Meli, bukan lagi karena itu anak saya. Saya mengatakan aku ini, bukan maling. kita tampilin, nih kontradisinya. Karena Anda bukan seorang pelajar, saya ngajarinnya. Ini nomor 27-nya. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Itu kan, kalau versi sebelumnya, nih, versi sebelumnya, akan tetapi Yesus bicara langsung kepada mereka katanya, kuatkanlah hatimu, ini aku, jangan takut. Di sini ini aku, ini di sini aku ini. Apa ini? Ini aku, make sense yang Anda jelaskan. Tapi kalau aku ini, apa itu? Yang di sini juga nih. Tetapi Yesus bilang, tenanglah, aku Yesus, no jelas, jangan takut. Yang ini juga. Tetapi Yesus langsung menjawab, tenanglah, aku Yesus, jangan takut. Nah, yang TSI, tetapi Yesus langsung berkata kepada kami, kuatkanlah hatimu, ini aku, tidak ada aku ini, jangan takut. Namun segera Yesus berbicara kepada mereka dengan berkata, tenanglah, inilah aku, bukan aku ini, jangan takut. Nah, yang ini, dengan segera Isa bersabda kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Yang terakhir, Yesus segera berkata kepada mereka, tabahkanlah hatimu, aku Yesus, jangan takut. Yang ini cuma yang aku ini, apa ini? Hantu maksudnya? Iya, itu kan perkataan Oh kepada iya, orang yang sudah iya. saling mengenal. Bandi, Bandi. Di Itu iya, perkataan manusia. kepada orang yang saling
diiyain sama dia. Cuman mana lah ini? Aku ini Perkataan aku. itu kan orang-orang yang berkata kepada orang yang saling mengenal, aku ini aku pun sama juga itu. Mereka sudah saling Nah, mengenal. kalau 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 ini aku, mereka sudah tahu. Kalau aku hantu apa siapa gitu loh. Aku ini hantu, makanya gitu. Enggak kan di situ tulisannya aku ini. Ya kan seterusnya kan dia naik di atas perahu itu. Apa? Kita mau saling mengenal di atas perahu itu lagi. Nah, terus dia nggak naik perahu. Mereka naik di atas perahu itu. Iya, kan ini ada pembicaraan. Yesus segera berkata kepada mereka. Kan dari jauh mereka lihat. Akhirnya itu hantu. Itu tuh jauh berarti. Tiba-tiba Yesus mendekat. Aku ini, jangan takut. Atau ini aku, jangan takut. Yang betul kan ini aku. Nah, terus waktu dia mendekat itu dia naik perahu nggak? Naik, Atau oh enggak, naik dia, naik. naik. Jadi Baca Tuhan naik perahu. seterusnya. Oh, jadi Tuhan naik perahu. Ya, Nah, segede apa perahunya? dia naik Tuhan? perahu. Iya, segede apa Hah? perahunya Tuhan? Muat nggak perahunya? Muat lah. Tuhan kan, Buktinya dia muat. nah, kan Buktinya Tuhan itu dia maha, muat. Tuhan itu maha besar kan? Iya maha besar tapi muat dia kan di atas perahu itu. Dan sebesar apa perahunya? Beko kali. Anda yang berpikir, Sama-sama. Anda yang berpikir kalau Tuhan maha besar naik perahu. Oke, yaudah gini aja pertanyaanku. Siapa yang punya perahu? Mana tahu tidak ada ditulis entah perahu siapa, atau perahu sewaan, atau perahu siapa, tidak tahu Ya, siapa. Anda tanyalah sama pendeta. Kok ditanya tidak perlu di situ ditanya Ya, untuk kalau apa tidak, tahu. gimana kalau Tuhan maha besar, ternyata dia naik perahu gak bayar. Utang lah dia berarti. Tahu kita entah di sewaan atau perahu si Petrus atau perahu siapa kan nelayan itu si Petrus Yohanes itu nelayan. Mana tahu Jadi, kita entah perahu mereka, mana tahu kita. gitu. Jadi yang dikatakan itu hantu, itu ternyata Yesus hantunya. Bukan hantu Yesus itu perkiraan mereka. Bukan pertanyaan saya, dengarkan pertanyaan saya. Kan mereka berkata, itu hantu. Jadi menurut mereka hantunya itu Yesus gitu. Perkiraan mereka karena manusia tidak mungkin berjalan di atas air. Kenapa tidak jujur? Di mana kau itu yang menggiring orang di dalam kesesatan? Kau itu giring orang dalam kesesatan sehingga aku dapat mengatakan Yesus itu hantu. Itu maksud kau Nah, kan? terus siapa yang dikatai hantu? Itu perkiraan mereka, Iya, siapa? perkiraan mereka itu. Gini, Tuhan dengerin. itu. Dengerin, saya tidak mau mempermalukan Anda. Kita cuma Bagaimana diskusi. saya tidak malu? Oh, jadi malu Anda punya Tuhan dikatai hantu? Kenyataannya kan bukan otak kau yang menggiring orang menyesatkan. Sepertinya kau ini mabuk, kau ini yang mabuk. Mabuk apa kau ini? Mabuk agama kau ini. Bukan, aku nanya Mabuk kan. agama. Jadi Anda malu Tuhan Anda disebut hantu. Bukan malu di situ, tetapi orang itu mengira hantu. Loh, bukan Karena orang itu mau. Itu karena umurnya. berjalan di atas air itu bukan biasa manusia seperti itu berjalan di atas air. Ya. Siapa yang berjalan di atas air dan dikira hantu? Siapa? Iya kan dikira kan? Itu Tuhan Iya, Yesus siapa? Hamasiya. Oh, Tuhan Yang dikira hantu. mengira Tuhan Yesus Hamasiya itu hantu. Iya, berarti Tuhanmu dikira hantu sama muridnya. Iya. Jadi Makanya Tuhan itu bisa. Kira-kira Tuhan itu miripnya yang mana disebut hantu sama murid-muridnya?
Mereka mengira itu karena berjalan di atas air. Tahu, saya udah tahu baca itu. Dia berjalan di atas air, tapi murid-murid itu berteriak, itu hantu. Kemudian Iya, mereka takut. karena Nggak kamu disebut telah hantu. karena kamu telah baca ayatnya seperti itu. Kalau kamu di Nah, terus posisi gimana? Jadi Anda karena nggak boleh baca. kalau kau di posisi murid-muridnya di zaman itu, mungkin kau juga mengatakan seperti itu, hantu. Nah, ini kan ditulis begitu ini. Ini Iya, kan kalau jadi kau, iya beda. jadi Ini kan kita membaca. Kalau orang itu dulu kan merasakan di atas perahu itu kan, merasakan itu, merasakan apa? Merasakan kalau berjalan, ternyata dia merasakan ku berjalan di atas air. Jangan-jangan hantu bikin kita tenggelam ini, bikin kita mati. Nah, siapa yang disebut hantu di situ? Mereka mengira itu Tuhan Yehosua Masya itu hantu, bukan mereka. Nah, berarti Tuhanmu dikira hantu dong. Ya dikirain hantu, padahal tidak kan? Dia menyatakan dirinya bukan. Ini sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Makanya kita luruskan. Apakah Tuhan itu bisa disamakan seperti hantu? Tidak. Kalau tidak, yang dikatakan oleh murid-murid meskipun itu salah, mereka menyebutnya apa? Tuhan apa hantu? Ya karena berjalan di atas air itu, mereka mengira itu hantu. Saya ulangi lagi pertanyaan saya. Apakah ada Tuhan yang masih bisa dianggap hantu? Di kejadiannya itu mereka mengira hantu karena berjalan di atas air itu. Saya nanya, pertanyaan saya jelas loh. Apakah ada Tuhan yang masih bisa disamakan seperti hantu? Sebelum itu kan mereka tidak mengatakan dia hantu karena sama-sama berjalan di atas tanah. Tetapi karena melebihi keadaan mereka, Tuhan itu mereka Gimana tulis? Gimana tertulis begitu? Dimana tertulis begitu? Aku berjalan-jalan di bumi bersama murid-murid di mana? tidak berjalan mereka. Sebelumnya tidak berjalan di bumi mereka itu. Lah ini yang ada dia jalan di atas air, muridnya naik perahu, di mana ada jalan? Itu ketika dia berjalan di atas air di luar kemampuan mereka, makanya mereka anggap hantu, mengira hantu. Nah, Kalau padahal hanya berjalan di atas tanah sebelumnya, terus tidak ada padahal yang tuh, mengatakan hantu. iya. Padahal tuh, Tidak ada mereka mengatakan hantu semenjak mereka berjalan bersama di atas tanah. iya, Tetapi di padahal luar kemampuan mereka, di luar kemampuan mereka, Tuhan itu berjalan di atas air, makanya mengira itu hantu. iya, Di luar padahal kemampuan bukan hantu, mereka, bukan hantu, padahal tuh, Tuhan nah Tuhan dikira dikira hantu. Ya, hantu dikira kok kau ketawa itu kan biasa saja itu. Sedangkan orang saja nama Kristen. dibilang itu gila, dibilang itu sesat, itu biasa saja itu. Sedangkan Nabi Musa aja dikatakan sesat, gila kan? Itu biasa itu, padahal dia tidak gila. Itu kita bicara, kalau kita bicara nabi, ya memang nabi. Ini yang kita bicarain hantu sama Tuhan. Beda konteks. Ya, karena mereka di luar kemampuan mereka. Makanya Mereka itu siapa? Hah? Mereka siapa? Iku kamu tanya juga mereka siapa? Siapa yang ada di perahu itu? Nah itulah Kelihatan kita tidak lihat. Cuma dibilangnya murid-muridnya. Ada Yudas nggak di situ? ya itu mereka itu di atas Ada Yudas perahu. nggak di situ? Iya. Kok ditanya Yudas? Ini Ada. nggak maju-maju, udah lanjut dengan yang lain. Kan sudah jelas. Ampun. Jangan Belajar emosional itu kan sudah jelas. Kan sudah jelas Tuhan Yesus Masya itu bukan hantu. Kan sudah jelas. Lanjut lagi dengan yang lain. Siapa Yesua Hamasya itu? Nah, itu namanya yang disalib itu.
Yesus maksudnya. Itu terjemahan bahasa Indonesia Yesus itu bang. Oh, kalau Nama Yesus itu namanya namanya di Bani Israel itu Yehosua Hamasya. oh Yehosua. Kalau sama yang ini sama atau beda ya? Bentar ya, tak kasih lihat ya. Ini, menurut Anda Yosua itu Yehosua bukan? Yosua bin Nun, budaknya Musa. Nah ini, menurut Anda ini Yehosua bukan? Yosua itu beda, itu Yosua. Oke, Itu ini nabi. kita ambil Nabi. pelajaran. Baik, ini kan namanya kan Yosua bin Nun ini kan. Nah, kita ambil Yosua ini. Apa menurut Anda siapa nama aslinya Yosua? Kita lihat ya. Yosua. Apa ini? Yehoshua. Bahasa aslinya adalah Yehosua. Kenapa kok nggak diterjemahkan Yesus? Nih, kita kasih lihat. Nih, Yehosua. Itu kan orangnya beda. Bentar dulu, namanya sama atau beda? Itu kan orangnya. Saya nggak berbicara orangnya sama. Ini namanya sama atau beda? Ini kita ambil petik pelajarannya adalah Iya, nama boleh sama. Nama Yosua adalah Yehosua. Nah ini ada asal mula nih, asal mula. Ini ada bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Coba kita lihat bahasa Yunaninya apa ini? Yesus. Kenapa kok diganti namanya Yosua? Ayo, ayo, kamu bohong ya? Siapa yang kamu tanya ini? Kamu. Yang kamu tanya ini siapa? Kamu yang kutanya, kan ini namanya Yosua tadi. Ini dalam bahasa Yunani, ini Itu Yesus. Itu Yosua bin Nun. Iya, Yosua itu nama Nabi aslinya setelah Yehosua. Nih, dengar ini. Pelafalan. Yehosua. Yehosua. Nih, asal mulanya. itu Ini kan asal mula. itu nabi setelah Nabi Musa kan? Tapi orang Yunani memanggil Yosua itu Yesus. Ayo. Kan itu Yosua yang kamu maksud. Itu Yosua setelah lagi nih dengerin nih Yosua kan ada nomor nih Joshua, Jehoshua, Jehovah. Jadi kau samakan saja kalau ada nama Apa? Ini loh Yosua. Nah aslinya adalah Yehoshua. kau samakan juga. Kenapa kok diartikan Yosua di Indonesia? Kan di sini Yehovah Salvation itu Yesus. Coba kita cek lagi. Nih kan sama. Nih bahasa Yunaninya Koine Greek. Coba kamu buka Septuaginta. Yosua itu Yosua apa Yesus? Nah kan ini loh Yosua. Ini kenapa LAI sama orang-orang itu merubah-merubah. Udah dikasih tahu ada nama Nabi Muhammad, kalian tidak percaya. Nih kita kasih lihat. Teman-teman, di perjanjian lama kita lihat ya Hagai pasal 2 nomor 7. Kita kasih lihat nih. Ini yang muslim supaya tepuk tangan ya. Nih supaya yang muslim tepuk tangan. Nih, sehingga barang-barang yang ini nih, sehingga barang-barang yang indah-indah ini ya. Ini terjemahkan sama LAI. Ya kan? Ini nama. Coba kita lihat. Ini original teksnya adalah Shemdah. Sehingga barang yang indah-indah. Ini Shemdah. Mari kita lihat. Shemdah itu apa? Nih. Pelafalannya adalah Hemdah. Asal mulanya ini ada referensi. Kita bisa lihat referensinya. Cepet. Kita baca teman-teman ya. The Arabic Hamidah means praise in the name siapa? Siapa teman-teman? Muhammad. Pak Yanwer di Ayo
Apa tuh? Apa Oh, itu? loh, kok apa itu? Dari tadi ngapain aja? Ini loh, ini di referensi yang Hagai pasal 2 nomor 7. Ini namanya siapa? Ayo, Apa hubungannya bang sama barang yang indah-indah bang? apanya? Iya barang yang indah-indah itu berganti nama dengan Muhammad apa hubungannya? Oh, kalau kayak gitu kamu nggak nyampe. Kalau kau bertanya kayak gitu, kamu nggak nyampe. Artinya barang yang indah-indah. Kok jadi Muhammad? Diterjemahkannya, disembunyikannya, ya. Ini kan dalilnya nih, aku akan menggoncangkan segala bangsa. Sehingga barang yang indah-indah, kan ini kan ciri nih, ciri-ciri nih, barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Nah, yang ini barang yang indah-indah ini diterjemahkan oleh LAI, sama halnya kalian nggak akan menemukan nama Adam kejadian 1 sampai kejadian 3, nggak akan ada namanya Adam. Mau dicek? Mau dicek? Iya apa hubungannya? Ini ya hubungannya karena kau nggak punya otak, yang lain aja paham kok. Gimana? Udah di situ bang. Makanya kalau tidur jangan miring, jangan bawa bantal kemana-mana supaya nyambung, Muhammad ya. itu hanya seorang rasul, Ya, memang Rasul, murid ya Yesus memang ya. Rasul, Yang mengutus rasul ya itu memang Yesus. Rasul. Oh, kalau Yesus itu, kamu bisa bahasa Inggris? Satu manusia menjadi satu umat saja. Oke, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Sadar nggak sadar orang Islam itu menyembah Isa Al-Masih. Pertanyaan saya, kamu bisa bahasa Inggris nggak? Bisa. Sedikit. Nih, ini adalah kepercayaan orang pagan. Jadi ini dikenal sebagai dewa tukang kayu. Nih, ya. Yesus adalah dewa ketiga. Ketika penyair Yunani, Lukan ingin menunjukkan kebiadaban agama Galilea. Ini Galilea ini. Nih, udah ketemu ya. Ini Yesus dewa ketiga. Dia dikatakan dewa penebang kayu. Nah, di sini ini Yesus itu. Coba ya. Ini literasi dari program pelatihan pendeta. Saya terjemahin. Perhatikan baik-baik. Yang ini kalian perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Saya ganti bahasa Indonesia. Siapa? Siapa bang? Yesus. Dewa pemotong kayu tadi siapa ini? Yesus yang mana itu? Yesus yang mana itu? Aduh, kok kena pelanggaran cok? Apa ini? Bang, Muhammad itu mentuhankan Isa Al-Masih. Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan. Lambimu. Ini loh. Allah yang mengucapkan dan lompat. Nih, Sadar nggak nih, sadar tak nggak bantu lagi. itu Buka mulutmu. Banyakkan kecubung. Nih, teman-teman perhatikan lagi ya. Saya balikan lagi ke Inggris. Nih, Yesus. Yesus ini siapa Kang Dito? Tak bagi tahu lagi. Yesus adalah dewa ketiga. Nih. Kemudian di sini dewa penebang kayu. Ya kan? Ini Yesus. Panel tersebut bertuliskan nama Yesus. Ini kayak begini bentukannya. Dah. Kita kembali lagi ke pengajaran pendeta ini. Ini ya, tak deketin teman-teman ya. Direkam teman-teman. 1, 2, 3. Loh, kok bisa berubah jadi Yesus? Tak balikin lagi. Kok bisa ya? Loh, loh. Astagfirullahaladzim. Kok ternyata dewa ya? Tuan, guru yang baik. Kalau bahasa Inggrisnya apa tadi? Lord. Nah, beneran. Lordnya. Hai, good master. Coba tak balikin lagi bahasa Indonesia. Loh, kok Yesus lagi? Apa konsepnya Kristen ternyata? Cedek lagi. Lihat lagi. Nih, teman-teman.
Jepret. Buset. Kenapa ini? Dulu. Nah, merapat sini kalian pendeta. Ayo. Ini nanti aja saya tampil kalau udah ada pendeta yang naik ya. Ayo teman-teman. Lapis baja ke apa kecengecan. Dalamlah imanmu, jangan campuri kepercayaan agama lain. Bertobatlah. Sok bijak, sok paten. Ternyata Yesus adalah dewa tukang kayu. Ya, tukang kayu. Kayak mana, pagan. Jadi sebelum ada kisah Yesus ini Kang Dito, ternyata di kalangan Yunani, pagan Yunani atau mitologi Yunani itu ternyata sudah menganut kisah-kisah yang sama seperti kisah Yesus gitu ya. Mari teman-teman bisa cek. Itu ada namanya dewa Horus. Dewa Horus itu juga dilahirkan dari perawan. Kemudian dia juga mati bangkit lagi. Lahirnya juga tanggal 25 Desember. Terus ada Dewa Mitra. Sudah tahu ya Dewa Mitra ya? Dewa Mitra lahir dari perawan juga. Silakan dicek. Banyak sekali pagan-pagan yang akhirnya diadopsi oleh Kristen. Kang Tejo, Mas Tejo, cuma isu katanya, dongeng Kang Dito. Iya, Yesus itu dongeng sebenarnya, dongeng Yunani. Paham Mas Tejo? Mereka itu ajaran mereka kan ajaran paganisme. Jadi sebelum Yesus itu ada Mas Tejo, cerita-cerita tentang dewa-dewa itu yang turun ke bumi jadi manusia itu sudah ada ternyata di zaman dulu sebelum Yesus. Gitu loh. Coba silakan Mas Tejo, Kang Dito. Oke, aku lanjut ya. Jadi seperti itu Mas Tejo. Nah, kalau teman-teman Kristen mau belajar dasar pijakan karangan cerita atau story-story dongeng tentang Yesus ini ternyata sudah ada di zaman dulu sebelum ada Yesus. Ini apa ya? Ini pahit, ini berat untuk teman-teman Kristen, pahit. Cuman kita harus sampaikan bahwa sebelum ada Yesus sudah ada cerita-cerita seperti itu. Nah, dewa turun ke bumi jadi manusia, mati 3 hari, pas mati bangkit, itu sudah ada ceritanya. Jangan marah kalian, itu memang pahit. Nggak bisa, kalian harus terima seperti itu teman-teman. Ya. Ya, saya tanggapi ya, boleh saya tanggapi. Nje, silakan Mas Tejo. Menang selo tojo lambemu iku lo menang se iku lo. Iku lah ada usar iku lo. Sambut saya iku lo. Tanggapi dulu Ada tamu iku lo, ada user tuh, sambut dulu user itu. Menang se ngono lo. Lambemu iku lo menang se lo. User jemaat sik saiki sing maju. Engko lek jemaat wis kalah. sakarmu lah, wis sakarmu wis lanjut lah. Saya tanggapinya itu sedikit itu begini tentang konsepnya yang Kang Tito paparkan tadi itu. Kalau toh itu memang ajaran-ajaran pagan, terus dongeng, tidak mungkin kekristenan itu bisa seperti bertahan sampai zaman sekarang ini. Jadi yang membuat pertahanan kemajuan keimanan kekristenan sampai tahun 2025 itu adalah hasil daripada doa-doa yang dipanjatkan ke Tuhan Yesus itu sendiri. Bisa dikabulkan orang-orang Kristen punya doa. Kalau berdoa kepada Tuhan pagan atau yang dibilang Kang Dito tadi tidak mungkin mau dikabulkan, itu fakta historis dan nyata itu. Dengarkan. Nah, itu aja ada tanggapin. Lambemu itu loh Mas Tejo.
Memang kenyataannya benar loh. Kalau historisnya seperti itu ya tidak mungkin loh diikuti oleh kekristenan di dunia dan di Indonesia. Itu Kekristenan Mas itu Tejo, permainan Mas akal Tejo, sehat. kalian itu banyak yang tersesat menyembah setan karena Yesus asli sudah pernah bilang, Kalau menyembah Matius, setan itu sesat, berarti doa-doanya itu ya tidak dikabulkan. Bagaimana dengarkan Matius 24 nomor 5, Yesus bilang, Kekristenan sebentar. itu menang, kekristenan itu. Walaupun dibikin bagaimanapun, ujung-ujungnya tetap merdeka dan menang, dilindungi oleh Tuhannya yang namanya Tuhan Yesus. Itu loh, itu cara pembuktiannya. Kalau dia tidak benar, kekristenan kalau memang tidak ada namanya Tuhan Yesus, tidak mungkin ada Ancan keselamatan. nggak ngerti gue maksudnya cuy wes. Mana we ya? Gantian ya, wes ya, Nah, wes ya. Gantian ya. yes. Ya sampean tadi bilang, justru karena kalau dia itu iblis, Tuhan itu bukan iblis, berarti karena buktinya doanya dikabulkan. Benar lah? Kamu bilang gitu. Iya toh, sampai sekarang ini kan udah Dikabulkan. lihat. Iya. Berarti pertanyaannya Yesus saat dia berdoa untuk selamat dari cawan kematian, dia tidak dikabulkan, berarti Yesus menuhankan iblis. Oh, enggak diterima kok doanya, cuma didengar doang. Yang mana itu? Loh, lah kan ini berlanjut Jo. Ini kan berlanjut nih. Kau bilang tadi, buktinya kok doanya banyak dikabulkan karena kami Tuhan yang benar. Lewang Yesus saja berdoa itu, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Ya Yesus berdoa berarti nggak dikabulkan. Berarti yang benar itu sampean atau Yesus? Dia dikabulkan kok itu. Berarti kan Yesus nggak disalibkan toh? Iya, maksudnya itu kan bukan kehendaknya Bapa sebenarnya menyalibkan itu, cuma mengizinkan, tapi bukan Tuhan Yesus mau melarikan diri itu tidak. Di situ itu kan memang sudah jalan dalam proses penyalipan itu. Lah yang suka sama korban sembelihan siapa tuh? Loh, itu kan namanya korban penebusan dosa itu harus Iya, yang suka membun-bun itu sopo Jo? Yang suka membun-bun itu sopo? Ya itu toh ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi, orang Romawi itu. Orang-orang Nah, kalau Yesus sukanya apa Jo? Loh, kebenaran Taurat Tuhan toh menyampaikan Sebab kebenaran. aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Itu sih ngomong sopo Jo? Itu kan ada maksudnya dalam pembahasan seperti itu ada maksud Cangkemmu Jo. dalam Aku proses. baca Injilmu itu loh, Injilmu, Bibelmu itu loh Jo. Iya, masa sama maca Bibelnya lah kalau memang maknanya itu tidak selaras dengan perjalanan di situ ya pasti Oke, lain. tak tambahin kasih lagi Matiusnya 9 nomor 13-nya di situ kalimatnya apa? Kemudian Yesus berkata, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Yesus menghendaki apa, Jo? Nah, belas kasihan kepada manusia ya manusia. Dan bukan persembahan. Nah, Nah, Yesus nggak suka sama persembahan. nah. Yesus sukanya belas kasihan, bukan korban persembahan. Nah, Iya. yang pengen korban sembelihan persembahan itu siapa, Jo? Kamu apa Yesus? Bagaimana tuh itu? Coba dibedakan tentang konsep sembahan dengan konsep persembelihan itu, korban persembelihan itu. Ya, Harus penyalipan tuh gunanya tuh apa, Jo? Jo? penyalipan itu Penyalipan adalah tuh apa, Jo? konsep untuk penebusan dosa karena kesalahan kita manusia itu. Karena manusia Nah, itu korban sembelihan tuh apa, Jo? ya sama, cuma dalam konsep dalam persembelihan itu kan di perjanjian lama yang dipersembelihan Musa itu. Ilmu, Jo. Nah, itu di perjanjian Masuk baru ke kita itu. mau masuk. Itu bagian orang di diterapkan toko cuman kayak ini. tentang penyalipan itu. Jadi sehingga proses keselamatan
manusia. Kalau yang Bukan percaya pendeta, bukan pastor, bukan dengan ngerungu. Kang Dito saja, walaupun menjelek-jelek Naksir aja, sekarang ini kok masih dikasih naksir aja. Apa yang dikasihani tertulis itu karena yang Yesus dipahami, sangat jangan kasih. naksir. Ini loh tak ngasih Nah, lihat datanya ini katanya iya, jangan bicara premier, sekunder, tersier, terus nggak mampu gitu loh. Nih tak kasih tahu. Ojo, jangan banyak makan tempe, tahu sesekali biar tahu. loh datanya Kang Dito itu menunjukkan kan data-data yang sekunder premier Mana tapi kamu, palsu. mana kamu, kau nggak datai, mana kamu. Bisa baca nggak? Ya lah ya iso toh, yo mau Nah, coba coba baca. Program program apa? program Heeh. Apa terus? latihan Ya apa? Pendeta apa jemaat? HDS. Hah? Oke, pendeta. Masih web yang sama, pelatihan yang sama. Oke? Nah, itu pelatihan yang dari sisi negatifnya yang Kang Dito Udah, ajar. kamu nggak pernah tahu. Diam. Ini apa? Kamu jok. Data pelatihan itu yang positif yang di sebelahnya yang Ini siapa? judul Jawab aja dulu. Siapa? kakek tok L Ini. A Matamu suwek. taruh Siapa ini? Ini Yesus. Nah, iya, Bahasa Yesus Inggris. itu jangan disamakan dengan Yesus. Yesus itu ya Yesus, mulanya Tak negatif ngasih itu lihat di pertunjukan. ajarannya. Dulu. Muncungmu dikuncir sih. Nih, tak terjemah ini. Ini bahasa Inggris. Yesus ya. Ini tak terjemahin bahasa Indonesia. Loh, kok tadi Yesus? Bagaimana komputernya itu error itu, komputernya yang goblok. Ada yang matamu. Komputernya kan Dito itu yang ngawur. Yang ngerti yang lain. Pasti ya tidak akan berubah itu namanya itu. Komputer sudah error masih dipakai. Bagaimana menjelaskannya? Kalau Tejo itu musuhnya cuma satu, panggil bojonya dilempar sama piring. Mbak Heni, monitor Mbak Heni. Anak wonge. Nah ini komplotannya di Darel. Halo, Anami. Halo, Bang Darel, masuk Bang Darel. Kasih pencerahan Tejo itu Darel. Apa? Kasih pencerahan Darel itu apa? Tejo. Tentang apa? Tentang apa? Kang Ngeyel dibacain Bible dibacain Ngeyel ya Bang Darel. Coba gini lah, Bang Darel, coba sekali-sekali bertanya. Ya. Sekali bertanya tentang Islam lah, bertanya ke kami Muslim gitu loh. Oh iya. Karena kami gini, Bang. Karena khawatir juga nanti ditanya nanti, oh kalian itu ngejek itu penistaan itu katanya. Padahal nanya. Inilah, mending kami jawab aja lah. Nanti salah-salah nanya gitu. Apa ini? Kok diem? Halo. Kok diem? Sambil kerja kali Bang Darel. Bang Darel sambil kerja ya Bang Darel. Enggak, lagi baru siap mangkat. Sibuk kah? Oh. Tapi aman kah? Gak ganggu kah? Aman. Jadi si Tejo ini apa Kalau banyak aman masalah itu si Tejo aja. ini? Ajar lah dia suruh ikut pangkas juga lah dia itu lah. Gitu, saya itu protes.
protes Kang Tito, protes dengan Kang Tito memberi suatu kesaksian yang namanya Enus dirubah menjadi Yesus. Baru komputernya itu, wong data-datanya itu palsu semua. Itu dibilang Yesus. Itu kan ngawur itu namanya. Oh, Yesus lah, masih mana Lah itu iya kalau masa Yesus itu? Yesus ya Yesus. masa katanya Yesus dewa orang apa penebang kayu kan ngawur itu. Ah, Orang enggak pagan. lah, ya udah. Itu Kalau supaya dewa-dewa, diajarkan sama pendeta-pendeta itu kan ajaran pendeta yang negatif. Nah, yang positif yang betul itu ya Yesus pengajarannya. betul. Gini, Mana ada Kristen ini banyak memang pengajaran-pengajaran sesat yang menyesatkan kekristenan ini banyak. Dari internal kekristenan pun ada yang menyesatkan, ada. Eksternal pun ada. Ada, betul. Dari kekristenan contoh-contoh nih. Karismatik itu ada juga yang menyimpang-menyimpang itu, yang tidak sesuai lagi. Oneness gitu kan. Itu dari internal. Dari eksternalnya Muslim, termasuk menyesatkan juga yang Juma-Juma ini semua ini. Tapi ya sampai mampu menyaring aja. Betul, Yang betul. masa jadi gitu contoh nih, Kalau yang LAI turun enggak? dari kubur, Kalau LAI, yang kalau bangkit LAI, dari kubur, bentar, LAI ya, LAI gini, itu tentang LAI ini. ya menyesatkan LAI ya. ini adalah lembaga, ini kan lembaganya ini, lembaga yang Ya, diberi menyesatkan ya. otoritas, bukan sebentar Menyesatkan dulu itu. ya. LAI LAI adalah sebuah lembaga yang diberi otoritas untuk menerjemahkan dari original teks ke teks sesuai kebutuhan. Contohnya orang Indonesia ke bahasa Indonesia, bahasa Batak pun ada ya juga ya. menyesatkan apa Orang tidak? apa kita bahasa Batak. Menyesatkan Nah, apa tidak? di dalam apanya prosesnya terjadi pemangkasan kurang lebih sedikit bahasa, tetapi tidak mengurangi makna dan tujuan, nggak masalah. Menyesatkan Contoh apa nih, tidak? tidak menyesatkan, LAI tidak menyesatkan, dia itu Saya ulang. Cukup. Cukup dong. Saya oh, ulangi. silakan boleh. Saya ulangin. Katanya tidak menyesatkan. Coba ya sebentar ya. Ya, Dulu. boleh. Buat panduan teman-teman yang Muslim ya, jangan percaya perkataan orang Kristen ini. Dia cuma membela lembaga. Yang Muslim, bisa kau nilai bahasa si Dito dengan bahasaku? Silakan Muslim. Ini bukan tentang juri dalam berbahasa, ya. Kisah Berbicara tentang kejujuran sebuah argumen itu. Iya. Kisah para satu di sini ya. Ini menggunakan terjemahan penyerapan dari bahasa Arab. Satu, menyesatkan umat Muslim. Dikiranya ini rasul-rasul yang mengisahkan. Itu satu, menyesatkan. Apa yang dikatakan di dalamnya? Mereka ini adalah Barnabas dan Paulus. Tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Banyak orang ini di Antioquia lah murid-murid itu. Murid-murid ini adalah banyak orang ini, betul? Betul? Murid-murid ini yang mereka atau yang banyak orang? Apa yang banyak orang? Apa yang kau tanya di itu? Aku Ya, bingung. yang banyak orang kan, mengajar banyak orang, gurunya kan mereka, Paulus dan Barnabas. Mengajarkan banyak orang, berarti banyak orang ini adalah murid-muridnya kan? Oke, di Antioquia lah murid-murid yang banyak orang itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Oke. Pertama kali. Jadi, Kristen ini adalah Kristen, murid-muridnya, Iya. murid-muridnya Barnabas dan Paulus atau muridnya Yesus. Murid-muridnya Paulus pertama kali disebut, dipanggil mereka Kristen.
Masa lag? Enggak lah. Enggak. Terpental aja itu, Kang Dito. Naik kembali Mas Tejo sama Bang Darel, Ustadz Hanafi. Jadi, jadi, jadi di sini yang Kristen ini, yang menyebut Kristen ini siapa? Murid siapa? Gitu. Jadi muridnya siapa yang nyebut Kristen? Kan ada dua kelas, kelasnya Barnabas sama kelasnya Paulus. Kan gitu, betul? Kelas Paulus ini murid-muridnya disebut Kristen. Kelasnya Barnabas disebut apa? Nggak ada. Jadi yang nyebut Kristen ini adalah murid-muridnya Barnabas. Ini Bang Darel naik kembali ntar, Bang Darel. Jadi murid-muridnya Barnabas yang menyebut murid-muridnya Paulus Kristen. Karena konteks dalam doktrinnya, Kristen ini olok-olokan. Wajar dong satu sekolah, dua kelas yang berbeda. Yang satu kelasnya Paulus, yang satu kelasnya Barnabas. Yang itu. Paulus mengajarkan apa? Sunat tidak sunat. Barnabas mengajarkan apa? Menerangkan tentang nanti nabi terakhir namanya Muhammad. Nah, murid-murid Barnabas inilah yang menyebut murid-muridnya Paulus Kristen. Siapa dia? Ya oten-oten sekarang. Terus apa hubungannya sama Yesus? Apa hubungannya sama Yesus? Murid-muridnya Paulus ini apa hubungannya sama Yesus? Kalian ini Kristen-Kristen yang disebut ini murid-murid Paulus, apa hubungannya sama Yesus? Udah itu aja pertanyaan, silakan. Ya, jadi Kristen ini kan itu memang olok-olokannya itu pada saat pekabaran Injil, ini mereka dikejar-kejar, mereka ini mengajarkan ajaran baru. Ajaran yang Jangan, aduh, jangan bohong. Ini tentang pengajaran. enggak kau ngomong itu aku bilang. Kau habiskanlah, kaunya ahlinya itu, habiskanlah. Nanti aku ngomong kau potong-potong. Jangan bohong. Jangan berdongeng. Kau ngomong aku bilang bohong. Kalau aku ngomong kau bilang bohong. Nggak boleh menuduh orang bohong gitu. Kau kan aku nggak pernah bilang kau bohong gitu. Jadi begitulah tak pokok itu. Iblis itu gelarnya sang pendusta satu. Dua sang penuduh. Orang yang suka kali nuduh itu anak iblis itu. Murid-murid itu mau dibantai. Murid-murid itu dikejar Paulus karena diolok-olok. Orang nggak ada di sini bilang murid-murid Yesus, nggak ada. Orang Islam ini yang bisa kau tipu itu. Kami kekristenan ini itu. Kami ini tahu. Kalau Islam yang di bawah ini, yang netizen ini bisa lah enak-enak didengar kuping mereka salut sama kau. Tapi kami ini kan ketawa kan kalau ceramah kayak gitu. Oke, saya ulang lagi. Kita baca dari 25, 24 ya. Nih, dari 24-nya. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Nomor 25-nya, lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, ketemu nih sama Paulus, ia membawanya ke Antioquia. Jadi siapa yang ke Antioquia? Barnabas dan Paulus. Oke? 26-nya, mereka adalah Barnabas dan Paulus tinggal bersama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jemaat itu yang mana? Jemaat yang mana? Banyak orang ini dan dijadikan murid itu di Antioquia untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kristen siapa dong? Murid-murid ini masih hidup semua atau udah mati? Atau murid-muridnya Paulus yang namanya siapa datang ke Indonesia? Nggak ada. Kan gitu. Pertanyaan saya, yang mengatai Kristen di sini sopo? Silakan. Orang Roma. Kemute itu Kang Dito, kemute. Iya, apa dikatakan Roma? Nggak ada orang Roma sini. Tarsus itu Turki.
Antokia itu kota di Turki, apalah ke Roma. Aduh Daniel, kenapa orang Roma yang nyebut Kristus? Astagfirullah. Saya tidak membohongi, saya melihat apa yang terjadi di konteks. Saya lulusan Katolik, saya lebih Kristen daripada orang-orang Kristen. Untuk memahami kritik teks, ya kan? Untuk memahami suatu kisah yang ada di Bible. Nggak ada satupun Yesus bertemu dan berkata orang Kristen. Tapi Paulus dengan bangganya dia menceritakan kepada jemaat Korintus yang kedua. Teman-teman, kita sama-sama buka bagaimana seorang Paulus ini membodohi jemaatnya di Korintus surat yang kedua. Jangan nangis dong, saya kan lagi buka data. Jangan nangis. Itu namanya penyesat, Iya. itu namanya penipu. Oke, yang menipu siapa? Saya atau Anda? Coba sekarang kita buka nih. Kalau kita sudah tahu Kristen pertama kalinya di Antioquia, dia mengatakan, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu. 14 tahun yang lampau. Ini ada tanda strip, ini ada tanda strip sampai sini. Ini tidak ada dalam original teks, di manuskripnya nggak ada. Ya, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Siapa orang Kristen ini? Siapa yang bohong? Ayo silakan. Siapa? Menurutmu siapa itu? Siapa seorang Kristen di sini? 14 tahun yang lampau. Kau yang Hah? bukan jawab, aku tahu. Aku tahu. Aku tahu. Ya, siapa? Aku tahu, aku ini Paulus. Paulus tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari surga. Siapa orang Kristen ini? Apa? Hah? Kau lah dulu. Siapa? Kau duluan. Ya, yang Kristen siapa? Aku tahu. Siapa? Nggak mau. Kau duluan bilang. Kalau gue jawab ini Yesus gimana? Salah. Kalau gue jawab ini Yesus, percaya nggak kau? Salah, bukan itu menurut apa teologi kekristenan. Iya, teologi yang mana? Terus siapa dong? Bang, ada yang naik. Sekarang ini kita. Yang naik ke tingkat ketiga dari surga ini siapa? 14 tahun yang lampau kata Paulus. Paulus itu 48. Di umur dia ke 48 baru dia menuliskan surat. Jadi dikurangi 14 adalah berapa tuh? 30 berapa? 34. Tahun 34 Masehi, Yesus itu terangkat. Dia tahu nih, aku tahu tentang seorang Kristen katanya. Siapa orang Kristen? Masa Kristen, Yesus adalah Kristen? Mana ada Yesus Kristen? Makanya otakmu udah nyambung. Berarti salah nggak nih LAI? Nyesatin kau nggak nih? Jadi rekor. Kau yang salah mengartikan kok. Jadi LAI kau salahkan. Yang dimaksudkan itu bukan Yesus. Nah terus siapa? Masa Kristen Oke, yang pengikut terus siapa? Kristus? Masa Kristus pengikut Kristus? Udah gila kau? Makanya, lalu siapa? Apa yang dimaksud LAI? Orang Kristen yang naik ke tingkat ke surga ini siapa? Makanya Siapa? kalau Islam, Siapa orang Kristen yang tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga? Siapa? dari surga, betul. Siapakah orangnya? Bukan Yesus. Yesus itu Kristus. Masa Kristus adalah Kristen? Mana ada itu? Si darah yang Kristen. Makanya jangan kau nanya balik. Kalau kau orang Kristen dan tahu tentang teologis, konsep teologis, siapa dong? Kalau nanti saya buktikan kalau ini Yesus.
Yang buktikan. Kau dulu sekarang. Punya ilmu nggak? Atau cocokologi? Udah, nyerah. Kalau nyerah aja, mending jujur. Oh iya Kang Dito, aku nggak tahu, aku belum pernah denger. Itu lebih bijak, lebih baik itu. Siapa Darren? Butuh waktu berapa lama? Menjawab Jadi siapa orang Kristen? jadi itu aku tahu ada seorang Kristen yang entah dalam roh atau dalam apa itu ayat itu merujuk pada Paulus. Nah, Jadi Paulus dia sendiri. itu ya betul, dia menyatakan diri sendirinya itu, bukan Oke. Yesus. Jadi menurut Darel, Paulus yang orang Kristen naik ke surga tingkat ketiga. Tapi kita lihat faktanya ya. Ini kesalahan LAI. Kristen di sini, kau dengarkan baik-baik Darel. Kristen di sini kita samakan dengan yang di KPR tadi ya. Nih, Kristen di sini pertama kali disebutkan dia mengambil original teksnya adalah apa? Kristen. Betul? Orang Kristen. Betul. Kristianos. Oke? Kristianos itu Kristus. Ya, ingat-ingat original teksnya adalah Kristianos. Sekarang kita tampilkan Kristen yang ini harusnya berarti kita harus tahu dong ini Kristianos, betul? Oke? Nah, sekarang kita cek original teksnya. Kristen. Nih. Siapa? Siapa Daniel? Apa itu? Apa Baca itu? nggak? Bahasa aja itu biar kita bahas sama-sama. Ini lah. Kristus. Yang artinya Kristus dalam bahasa Ibrani-nya Mesias. Jadi, sekarang kau renungkan sendiri kenapa LAI menerjemahkan Kristen, original teksnya Kristus. Saya ambil dalil yang biasa orang saudara-saudara Kristen, orang-orang Kristen ambil untuk menunjukkan kekristusan Yesus. Lukas 2 nomor 11. Nih, sabar dulu, ini ilmu. Yaitu Kristus. Kan ya? Ya. Kristus Tuhan kan, katamu kan, padahal ada koma. Kristus, Tuhan di kota Daud. Oke? Ini original teksnya Kristus, Mesias. Oke? Jadi berbeda Kristus dengan Kristen. Kristus dengan Kristen beda. Kalau Kristen adalah Kristianos, kalau Kristus gelar Yesus adalah Kristus. Oke? Sekarang kita bedah. Kalau ini orang Kristen dan ternyata arti harusnya adalah Mesias atau Kristus, kata Paulus, aku tahu tentang seorang Kristus. Berarti dia nggak kenal Yesus. Ya. Dia nggak kenal Yesus. Karena dia mengatakan ini secara penglihatan. Berarti yang dikabarkan bukan Yesus yang terangkat ke langit ke surga. Bukan dong. Yang diajarkan Yesus bukan Kristus yang seorang Kristen ini. Tetapi Kristus Yesus yang diurapi Yesus. Dia nggak pernah ketemu sama Yesus. Nah itu. Pemahaman ini menandakan satu distorsi dari terjemahan. Dari transmisi ke translasi mengalami distorsi. Kalau orang Kristen ini original teksnya Kristianos, betul. Ini yang menjadi pertanyaan, lalu orang Kristen siapa? Masa Paulus pergi ke surga? Ngimpi dong dia. Tapi kalau di sini seorang Kristus, seorang Mesias, maka ini Paulus menjelaskan tentang Yesus yang 14 tahun yang lampau. Tapi bukan yang menemui dia di padang gurun. Sehingga, nah ini poinnya nih, sehingganya nih.
Perlu saya tampilkan lagi. Orang Yunani itu identik dengan pagan atau dewa-dewi, betul? Nah, Iya, politik. dewa-dewi ini ada hubungannya dengan yang dikenal di agama Celtic. Ntar, tak ambilin dataku dulu. Udah keluar tadi gara-gara si ini, siapa namanya? Gara-gara si itu, Tejo. Kita buka draft list. Mana tadi ya? Mana sih ini ADT? Nih. Ini tentang Yesus. Yesus itu adalah dewa. Tak buka di sini aja lah. Nih. Ini Yesus. Orang tak bahasa Indonesiain dulu ya. Nih. Ini dunia Celtic atau agama Celtic ya. Dikisahkan oleh penulis, yaitu ini sebuah program pelatihan pendeta. Dewa Galilea. Bukan Galilea nih, Dewa Galilea. Dia adalah Lord dan Godmaster. Ini Yesus. Saya ambil literasinya ini juga. Ini yang tadi si siapa Tejo curhat sama Daryl. Yesus adalah dewa ketiga. Ini penyair Romawi namanya Lukan, menunjukkan kebiadaban agama Galilea. Jadi di Galilea itu ada agama namanya agama Celtic yang percaya kepada 3 dewa. Yesus ini dewa ketiga. Yang pertama Taranis, yang kedua Theotatis, yang ketiganya Yesus. Ini gambaran Yesus. Yesus itu dewa penebang kayu. Nah ya, kita udah dapat ya gambarnya ini. Udah itu aja ya. Kemudian Yesus ini menurut pemahaman program training program nih, menurut program pendeta, program pelatihan pendeta ADF, ya kan? Akademi IDF. Program studi Serikat Liturgi, program pelatihan rohaniawan, program studi Serikat Cendekiawan. Nah, itulah. Oke. Nah, yang di sini nih, Daryl, ini kan Yesus, Lord atau Good Master. Ini tak terjemahin bahasa Indonesia. Ini lihat, tak terjemahin bahasa Indonesia. Kau fokus di sini ya. Yesus tak terjemahin bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Kenapa di terjemahan muncul jadi Yesus? Ini adalah fakta kebenaran. Yesus yang dewa penebang kayu tadi ada hubungannya sama Yesus. Ini materi program pelatihan pendeta ADF. Yesus ini ada kaitannya, kalau Yesus, ini Yesus, maka ada lagi mamanya. Mamanya namanya Eris. Nah, ini Eris. Ini Eris ya. Nih gambarannya Eris begini. Eris bahasa Inggrisnya Our Lady of Discord. Ini Eris. Kita bahasa Indonesia kan lagi. Ingat yang Our Lady ini kita terjemahin bahasa Indonesia. Siapa ini? Siapa Daryl? Bunda Maria. Saya tidak harus tepuk tangan dan mengucapkan jedor. Apa? Apa itu? Apa? Gitu. Ini program pelatihan pendeta IDF. Ini materinya kalau kamu mau jadi pendeta, ini kuasai dulu diklatnya, baru daftar. Itu materinya ya, biar apa? biar ketampar dulu manusia itu. Masa jadi Yesus katanya dewa Yunani, kok udah gila itu? Nah itu buktinya. Mau diulang lagi? Yesus katanya kita ulangi lagi. dewa ketiga. Oke, kita ulangi lagi. Kita ulangi lagi. Ya.
Ini bahasa Inggrisnya Lord Good Master. Dis tukang salah. Satu. Nih bahasa Inggrisnya, kita ganti bahasa Indonesia. 1, 2, Ya, ya, ya. 3. Loh kan? Bahasa Inggris lagi. Loh. Kok gini? Kok bisa jadi Yesus? Apa ini? Ini loh. Ini Yesus. Loh. Ini lah. Kok ketawa? Karang-karang kalian lah, siksa kalian lah Yesus itu, siksa kalian, cekek Yesus itu. Loh. Kok dipikirnya? Nih penulisnya nih. Michael G. Dangler. Jangan kau tuduh selalu orang Islam kalau kita lagi diskusi ada data gitu loh. Jelas. Ini tadi adalah program nih IDF Clergy Training Program, Liturgis Guide Study Program. Apa pendeta ya? Apanya kau? Gitu. Kayak mana? Gitu. Ini kerja kalian apologi. Mutar batin kalian karang-karang cerita. Masih. Sekarang, ini coba kita buka ini ya. Ada hukum. Kabur dia. Astagfirullahaladzim. Ini ya, hukum dan gereja. Kita buka di sini apa materi dia. Nih. Law and the Church course. Jadi kursus hukum dan gereja. Bahasa Indonesia ini aja lah. Nih. Kenapa kejang-kejang mereka? Nih. Sebagai pendeta, kita perlu memahami hukum yang berlaku di negara ini terkait pendeta. Tujuan kursus ini adalah membiasakan mahasiswa dengan hukum di tingkat lokal, negara bagian, dan nasional. Seiring waktu, seiring bertambahnya jumlah peserta kursus ini, kami akan membuat halaman. Nah, ini web tadi. Kursus ini akan berbeda dari kursus lingkaran pertama. Karena sepenuhnya bla bla. Ini materinya, kursusnya. Sebutkan 9 undang-undang atau sebanyak mungkin jika kurang dari 9 tentang pendeta yang Anda temukan dengan mencari undang-undang di kota madya terdekat. Yang kami maksud dengan kota madya adalah di tingkat desa atau kota, jika tidak ada. Oke? 1, valid. 2, jika terdapat suatu kesatuan undang-undang antara undang-undang kota madya dengan undang-undang negara atau provinsi, teman tinggal sebutkan 9 undang-undang. Nih, mengenai pendeta. Ini materi pendeta. Kayak gimana sih ini? Allahu Akbar. Gimana sih orang dikasih tahu loh? Jalur cendekiawan atau akademisi itu berat, teman-teman. Ini kebetulan mendekati tanggal 25. Ini harus dibuka. Ternyata Yesus dengan Yesus. Ini materi berat ya, apalagi menjelang ulang tahun setan, ya semakin berat. Oh, nggak bisa. Kalau sekarang harus lebih kencang. Tetap hari ulang tahun setan. Iya. Kok dikiranya kita yang buat-buat begini? Wah, memang hebat-hebat berarti orang Islam kalau dituduh buat beginian. Aduh, kita kalau mau ambil teman-teman, ini coba ensiklopedia dunia atau Edunitas ya. Edunitas itu sumber source untuk mencari literasi. Nah, sekarang kita coba cek apa namanya tadi? Yesus. Gak lain rupanya. Yesus. Kok terputus nyari setan di sini? Bahas tentang ini 24 jam Kang Dito agar Oten sadar. Ya 24 jam berapa puluh bungkus tuh? 24 jam berapa puluh bungkus coba? Ya kalau 24 jam, saya itu 8 jam satu bungkus. 8 jam satu bungkus sih, nggak banyak. Tapi kemarin nggak tahu ada yang beliin, diganti jadi sampurna hijau. Nah ke oleng.
Biasanya kan surya kita kan. Iya, sama rokok kita, selera pemberani. Makanya berani nih. Gas oten. Ya, sabar aja lah. Yoga, apa kabar Pandi? Yoga. Yoga, apa kabar Pandi? Apa sih pertanyaannya? 24 jam 4 bungkus. Ya bolehlah di korting begitu. Jadi udah asar Pandi tempat saya. Iya, saya juga mau rehat ini. Ya istirahat aja dulu teman-teman. Kita komalnya edukasi banget. Kita tunjukkan data, bukan kita mengarang bebas. Masuk ke Bible ya mereka akhirnya menolak. Masuk ke jalur literasi akademis mereka menolak. Kan gitu. Jadi apa yang mereka imani? Ya congornya pendeta dong. Orang pendeta aja kuliahnya kayak gitu. Kan gitu. Coba ada nggak materi kayak tadi jadi pendeta? Ada tentang sihir, ada tentang hukum, banyak materinya. Jangan merokok kalau lagi tidur bahaya. Oh ya iya, siapa yang ngisep kalau dia tidur? Oke, Iwan Villa, itu aja dulu. Kalau mau ngecek data boleh silakan. Cornercy.com itu pelatihan pendeta. Tuh. Masuk Islam aja mungkin kan. Insya Allah kita hanya memberitakan dari sisi data mereka saja. Selanjutnya kalau sudah mereka tinggalkan mau belajar Islam silahkan. Tuh mantap kan? Kita cabut akarnya sekarang. Otaknya biar berpikir. Otaknya berpikir kalau Romawi itu sudah membawa agama namanya agama yang Celtic. Ini agama Celtic. Agama Celtic itu mempunyai dewa-dewa. Tuh, silakan dari Britannica aja bisa. Ada locus classius untuk dewa-dewa Celt di Gallia adalah bagian dari komentari De Bello Gallico. Tuh kan. De Bello Gallico. Antara 5 sampai 51 sebelum Masehi ada perang Gallia karya Kaisar. Jadi kalau tepatnya itu masa Paulus, masa sebelum Yesus adalah masa Agustus atau Kaisar Agustus. Nah itu juga sudah memiliki Bible, sudah memiliki Evangelion, tapi bukan. Udah Kang, banget yang mau tutup punya ternyata. Ya udah oke. Ya tutup lah. Oke kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi